Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nail Khairia, NPM 30621566040, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 21 atau 03, semester 4, STKIP PGRI Banjarmasin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Public Speaking, dosen pengampu Ibu Desi Hidayanti SPD PDBI. Pada video kali ini, saya akan berpidato dan melakukan promosi kampus STKIP PGRI Banjarmasin. Pada video pidato, saya berpidatonya di masyarakat, lebih tepatnya menghadiri acara Hari Jadi Desa Hilir Banua yang dihadiri oleh Camat Pandawan, Kepala Desa Hilir Banua, staf kantor Desa Hilir Banua, para tokoh masyarakat, serta seluruh warga Desa Hilir Banua sekitar 200 orang. Selamat menonton! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Pandawan atau yang terhormat, yang terhormat Kepala Desa Hilir Banua dan istri, yang terhormat para tokoh masyarakat Desa Hilir Banua, staf kantor Desa Hilir Banua, para undangan, serta seluruh warga Desa Hilir Banua yang menghadiri acara ini. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat kuasanya dan hidayahnya itulah kita semua bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan acara tahunan kita, yaitu memperingati Hari Jadi Desa Hilir Banua tercinta ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya pribadi untuk berpidato di acara ini. Acara yang dilaksanakan setiap tahun, yang dilaksanakan setiap tanggal 24 Maret. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naila Khairia. Saya mahasiswa STKIP PGRI Banjarmasin, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Berdirinya saya di sini sebagai perwakilan remaja Desa Hilir Banua yang ditugaskan untuk berpidato tentang generasi muda dan peran aktif dalam mencegah konflik sosial. Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, serta seluruh warga Desa Hilir Banua yang berbahagia. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar dalam membangun masyarakat yang damai dan harmonis, serta kita memiliki potensi luar biasa untuk mewujudkan perubahan positif. Dalam diri kita terdapat semangat, energi, dan kreativitas yang tak terbatas. Namun, tanpa arah yang jelas, potensi ini hanya akan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saat ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk berdiri, bersatu, dan mengambil peran aktif dalam mencegah konflik sosial. Konflik sosial dapat menghancurkan nilai-nilai masyarakat, memecah belah persatuan, dan menghambat kemajuan kita sebagai bangsa. Namun, saya percaya bahwa generasi muda memiliki kekuatan untuk mencegah konflik sosial tersebut dan menciptakan perubahan yang positif melalui pendidikan yang baik, pengetahuan yang luas, dan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan budaya, agama, dan latar belakang. Kita dapat membangun toleransi, saling pengertian, dan menghargai keragaman. Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, serta seluruh warga Desa Hilir Banua yang berbahagia. Sebagai contoh, di sini saya mengambil konflik yang sering terjadi di masyarakat kita. Konflik tersebut adalah konflik antara generasi muda dan generasi tua mengenai perbedaan pandangan tentang teknologi, gaya berpakaian, atau perubahan sosial. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi konflik tersebut. Di antaranya adalah saling menghormati perbedaan, salah satu kunci untuk mengatasi konflik sosial. Meskipun generasi muda dan generasi tua mungkin memiliki perbedaan pandangan, penting untuk menghargai perspektif masing-masing.
Jangan menganggap satu kelompok lebih baik daripada kelompok lain. Dan penting untuk membangun pemahaman antara generasi muda dan generasi tua mengenai perbedaan pandangan tersebut. Adakan dialog terbuka, diskusi kelompok atau forum di mana kedua belah pihak dapat berbagi pandangan dan pengalamannya masing-masing. Serta jika terjadi konflik yang spesifik, cobalah mencari solusi kompromi yang memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Misalnya, dalam hal gaya berpakaian. Mungkin generasi muda bisa mencari gaya berpakaian yang mencerminkan nilai-nilai tradisional tetapi tetap memperbolehkan ekspresi individual. Penting untuk mencari solusi yang tepat atau yang memungkinkan kedua belah pihak merasa dihargai dan didengar. Dan kita sebagai generasi muda lebih baik mengalah demi tidak terpecah belahnya masyarakat kita. Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, serta seluruh warga Desa Hilir Banyua yang berbahagia. Pendidikan dan pemahaman yang kuat adalah kunci dalam mencegah konflik sosial. Melalui pendidikan, kita dapat pemikiran, merangsang pemikiran kritis, dan membangun kesadaran terutama tentang hak asasi manusia, keadilan sosial, dan nilai-nilai demokrasi. Generasi muda harus berperan aktif dalam mendukung akses pendidikan yang berkualitas bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang atau status sosial seseorang. Dengan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah sosial dan kemampuan berpikir analitis, kita dapat menjadi agen perubahan yang membawa harapan bagi masa depan yang lebih baik. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita perlu memanfaatkan teknologi dan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan pesan perdamaian. Kita harus menggunakan platform ini dengan bijak dan bertanggung jawab, menghindari penyebaran konten yang bersifat memprovokasi konflik dan kebencian. Sebaiknya, mari kita gunakan media sosial sebagai sarana untuk mengedukasi, mempromosikan kesetaraan, dan membangun komunitas yang inklusif. Dengan mengambil peran aktif dalam ruang digital, kita dapat membentuk generasi atau narasi yang membangun dan menginspirasi yang mengarah pada terciptanya masyarakat yang harmonis dan bebas konflik sosial. Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, serta seluruh warga Desa Hilir Banyua yang berbahagia. Peran generasi muda dalam mencegah konflik sosial tidak hanya merupakan tugas, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita beraksi untuk membangun masa depan yang lebih baik lagi dan mewariskan dunia yang damai kepada generasi yang akan mendatang. Mari kita jadikan perubahan positif sebagai kekuatan yang menggerakkan langkah kita, dan saya yakin kita mampu mencapai perubahan yang berarti. Dalam menghadapi tantangan konflik sosial, generasi muda memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan yang berarti. Dengan memahami pentingnya kerjasama dan penyelesaian konflik yang damai, kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik lagi, adil, harmonis, dan sejahtera. Mari kita bersama-sama menjadi agen perubahan yang positif, menghormati perbedaan, dan mencegah konflik sosial untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik lagi bagi generasi yang akan mendatang. Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, serta seluruh warga Desa Hilir Banyua yang berbahagia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, dan salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Naila Khairia, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Banjarmasin. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Banjarmasin atau yang lebih dikenal dengan STKIP PGRI Banjarmasin. STKIP PGRI Banjarmasin adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Kalimantan Selatan
yang didirikan pada tanggal 25 November 1985. STKIP PGRI Banjarmasin memiliki visi unggul, profesional, berkarakter, dan dengan misi menjadi lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan atau EPTK yang unggul dalam pemberdayaan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan berkarakter religius. Kampus STKIP PGRI Banjarmasin berada di Jalan Sultan Adam, Komplek Haji Ius nomor 18, Kota Banjarmasin. Ketua PPLP PT PGRI Banjarmasin Bapak Haji Dahri MM dan dipimpin oleh Ketua STKIP PGRI Banjarmasin Ibu Dr. Haja Dina Huryati MPD. Di STKIP PGRI Banjarmasin terdapat 7 program studi. Yang pertama pendidikan biologi, yang kedua pendidikan matematika, yang ketiga pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, yang keempat pendidikan bahasa Inggris, yang kelima pendidikan seni tari, yang keenam pendidikan teknologi informasi, dan yang ketujuh adalah pendidikan guru sekolah dasar. Dan ketujuh program studi tersebut sudah terakreditasi B. Fasilitas yang ada di STKIP PGRI Banjarmasin: 1. Biaya kuliah per bulan dan hanya dibayar 5 bulan per semester. 2. SPP sudah termasuk uang gedung, UAS, skripsi dan yudisium. 3. Tersedia kelas reguler dan non-reguler. STKIP PGRI Banjarmasin memiliki ribuan alumni yang sukses di berbagai bidang, termasuk pendidikan, kepemimpinan, ataupun penelitian. Mereka adalah bukti nyata bahwa STKIP PGRI Banjarmasin memberikan pondasi yang kokoh untuk meraih kesuksesan. Mari jadi bagian dari kami. Jadi bagi kalian yang mau kuliah, kuliahnya di STKIP PGRI Banjarmasin saja ya. Dan bagi kalian yang mau kuliah tapi terhalang oleh biaya, jangan khawatir, karena di STKIP PGRI Banjarmasin menerima KIP kuliah. So, daftar sekarang karena lagi ada promo gratis biaya pendaftaran. Dan bagi yang mau daftar, link di bawah. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang. See you!